Hakim mengabulkan eksepsi Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami kuasa hukum Dr. Tifa, Refli Harun, dan kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Rifai Kusumanegara. Selamat siang, Bapak-Bapak. Selamat siang, Bung Refli dan juga Bung Rifai. Selamat siang semuanya, Bang Refli, pemirsa. Ya. Bertemu lagi kita kali ini di Breaking News, Bapak-Bapak. Kita ke Bang Rifai terlebih dahulu. Bang, ini eksepsi Dr. Tifa akhirnya diterima. Dan Dr. Tifa pun tadi sudah menyampaikan bahwa akan terus melakukan perjuangan dalam mengungkap kasus ini. Strategi langkah hukum apa yang sudah disiapkan oleh Anda? Ya, pertama kami mengapresiasi putusan SELA dari PN Jakarta Timur yang menyatakan dakwaan batal demi hukum dengan pertimbangan bahwa terjadinya penggunaan delik yang sama, tapi menggunakan KUHP lama maupun KUHP baru, sehingga dikesankan terjadi ambiguitas. Menurut saya ini sesuatu yang baik ya, sebagai bentuk koreksi agar dakwaan dapat kembali disempurnakan. Karena nanti kan setelah ini diperbaiki, diajukan kembali ke sidang, tentunya justru dakwaan akan lebih sempurna untuk menjadi acuan persidangan berikutnya. Jadi buat saya ini sesuatu yang baik saja sebagai check and balances ya. Dan inilah proses hukum yang dinamis yang baik. Jadi menurut saya ini sesuatu yang baik. Tinggal kita tunggu berapa lama jaksa akan segera memperbaiki itu dan mengajukannya kembali ke persidangan. Demikian. Oke, Bang Refli, ini sebagai suatu sinyalemen yang baik dikatakan seperti itu ya untuk memperbaiki dakwaan, tapi juga tadi disinggung ada sedikit ambiguitas. Tanggapan Anda seperti apa, Bung Refli? Ya, pertama saya klarifikasi ya, kalau untuk persidangan saya bersidang di Mas Roy ya. Ya, tapi kalau non sidang saya masih memiliki kuasa hukum dari Dr. Tifa atas nama Troya ya. Jadi Tifa Royce Advocates. Tapi untuk sidang saya ke Mas Roy. Jadi itu klarifikasinya. Oke. Nah, yang kedua adalah begini, kalau saya kan baru saja mendengarkan lagi, sesungguhnya satu-satunya upaya yang bisa diberikan kepada jaksa penuntut umum itu hanya perlawanan berdasarkan pasal 206. Karena kalau itu perbaikan satu kali itu tidak dipertimbangkan, karena pasal 75 yang disebut itu hanya ayat 2 dan ayat 3. Tidak ayat yang dikatakan rekan Rifai tadi, yaitu ayat 4-nya. Jadi ini saya sure ya soal ini. Jadi yang diberikan upayanya itu hanya perlawanan. Jadi perlawanan itu ke pengadilan tinggi dan nanti kita lihat apakah pengadilan tinggi kemudian menerima mengabulkan perlawanan dari pihak jaksa penuntut umum atau tidak. Itu satu. Yang kedua, kalau kita perhatikan secara cermat ya, ini tidak hanya karena ketidakkonsistenan berlakunya dua rezim KUHP, yaitu antara pasal 433 dan 310. 433 KUHP yang lama, yang baru, dan 310 KUHP yang lama. Tidak hanya begitu, yang dikatakan oleh hakim dalam pertimbangannya itu dia bicara tentang terpenuhinya unsur-unsur untuk kemudian sebuah tindak pidana dan kemudian menggunakan pasal apa. Dia mengatakan begini, bahwa yang namanya tindak pidana itu bisa saja kemudian menggunakan pasal apapun, ya, beberapa pasal dikombinasikan dan kemudian tergantung pada jaksa untuk menggunakan pasal apa. Tetapi one thing for sure harus jelas dalam membuat dakwaan itu, jelas tempus delictinya, jelas locus delictinya, jelas unsur-unsurnya. Nah sebenarnya hakim ini merujuk pada pasal 32 ayat 1 dan pasal 35, walaupun dia tidak sebutkan. Karena kalau kita bicara keterpenuhan unsur, itulah yang paling bermasalah. Jadi satu yang kami pahami adalah terhadap dakwaan ini tidak bisa lagi diperbaiki karena sudah dinyatakan batal demi hukum dan tidak diberikan kesempatan oleh hakim dalam amar putusannya untuk menggunakan mekanisme pasal 75 ayat 4 KUHP, tetapi yang diberikan adalah mekanisme pasal 206 KUHP, yaitu perlawanan. Jadi kita tunggu saja nanti apakah kemudian jaksa penuntut umum akan melakukan perlawanan atau tidak. Kalau saya sih, kami berharapnya tidak melakukan perlawanan, sehingga case close untuk Dr. Tifa begitu. Oke. Bang Rifai, bagaimana kalau untuk dakwaan ini yang tadi disampaikan oleh Bung Refli, kalau Anda mendengarkan, apakah memang akan menyempurnakan dakwaan, apakah nanti akan dibuatkan dakwaan baru untuk kasus ini?
Oke, jadi ini perlu saya luruskan dulu ya. Jadi pertimbangan hakim ini murni hanya mempersoalkan penggunaan pasal yang sama, ya delik yang sama di KUHP lama dan KUHP baru. Saya langsung aja buka. Yang dipersoalkan itu pasal 310 yang ada di KUHP lama digunakan dengan 433 KUHP baru. Memang ini kan seharusnya memilih sesuai asas lex favoreo. Di antara dua pasal ini mana yang menguntungkan terdakwa, maka itu yang digunakan. Tidak bisa digunakan keduanya. Jadi itu dipersoalkan. Ini nggak ada kaitannya dengan apalagi undang-undang ITE yang disebutkan. Ini jauh sekali ya. Sama-sama kita simak putusan pengadilan sama sekali tidak menyentuh itu. Hanya soal pemilihan antara pasal 310 KUHP lama atau pasal 433 KUHP baru. Nah, dalam konteks seperti ini, jaksa ada dua pilihan. Pertama, dia langsung menjalankan perbaikan dan mengajukannya kembali. Dan ini sudah pengetahuan umum lah. Semua orang yang berlitigasi memahami ini. Atau kedua, jaksa mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Memang itu juga satu pilihan ya. Tapi kalau kami lihat sih dari persoalan yang ada, ya saya kembalikan. Tetap ini silakan jaksa yang mengambil keputusan dan mereka pun juga independen mewakili negara. Tapi kalau saya melihat karena yang dipersoalkan hanya soal pelurusan pasal dan bicara juga waktu yang akan lebih efisien, tentunya kita harapkan jaksa akan mengambil langkah untuk memperbaiki dengan tetap menghormati ya. Nantinya jaksa akan mengambil langkah apakah tetap mau banding ke pengadilan tinggi, ya itu juga sebuah hak yang bisa dilakukan. Tapi kalau kami dari segi korban mengharapkan seperti itu, kenapa? Karena kembali lagi jaksa pun dalam menjalankan perkara ini juga perlu mempertimbangkan kepentingan korban, baik dalam hal ini untuk memperjelas soal keaslian ijazah, termasuk juga untuk bisa memulihkan nama baik korban. Jadi jaksa juga sebaiknya melihat kepentingan semua pihak. Jadi kembali lagi, menurut saya soal yang menjadi dasar dinyatakannya dakwaan Bartolomé hari ini adalah persoalan yang sederhana sekali dan tidak ada kaitannya dengan Undang-Undang ITE dan ini bisa kita simak bersama di dalam putusan tadi. Demikian. Oke, Bang Refli, Anda dari awal sudah mengkritik keras ya terkait dengan penangkapan Dr. Tifa. Memang Anda sudah mendengar kejanggalan ini dari awal sehingga ini adalah hasil yang mungkin sudah bisa diprediksi. Ya, sebelum menjawab itu saya mengatakan two lawyers will have different opinions, maybe more than 10 opinions. Yep. Jadi kalau tadi rekan Rifai mengatakan bahwa tersedia dua option, saya mengatakan option pasal 75 ayat 4 itu sudah tertutup karena tidak diberikan oleh hakim. Dan hakim tidak mengutip pasal 75 ayat 4. Tapi yang dia kutip adalah pasal 75 ayat 2 dan ayat 3. Oke. Itu satu ya. Jadi kita hargai perbedaan pendapat ini. Yang kedua adalah option yang diberikan ada the only option itu hanyalah perlawanan yang disediakan oleh pasal 206. Yang ketiga, jelas tadi walaupun tidak menyebutkan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35, tetapi hakim itu bercerita mengenai bahwa yang namanya dakwaan itu ya, uraiannya harus cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Oke. Jadi, dia mau menceritakan bahwa kalau membuat dakwaan itu harus jelas peristiwanya apa, lokusnya apa, tempusnya apa, dan itu sebenarnya tidak hanya terkait pada pasal 310 dan 433. Karena kalau kita bicara tentang 433 dan 310, itu kan hanya soal perbedaan dua rezim. Tetapi kalau kita bicara mengenai unsur-unsur dan lain sebagainya, yang paling bermasalah itu justru Undang-Undang ITE-nya. Makanya kami katakan, kalau membaca dakwaan, ya kami satu kesatuan. Tidak bisa kemudian baca dakwaan hanya mengambil seolah-olah hanya penggunaan dua rezim yang berbeda. Enggak. Karena hakim jelas-jelas mengatakan bahwa membuat surat dakwaan itu, ya, Anda boleh memilih banyak pasal, tetapi peristiwanya harus cermat, harus jelas, harus tempus delicti-nya di mana, locus delicti-nya di mana, peristiwanya apa, dan lain sebagainya. Tidak boleh sembarangan. Karena itu, kami menganggap bahwa dakwaan ini sudah tidak bisa dilanjutkan lagi, sebagaimana dikatakan oleh hakim, dan terhadap putusan hakim, itu hanya tersedia satu mekanisme, yaitu perlawanan. Untuk itu saya mengatakan, trust me. Itulah putusan yang kemudian dikatakan oleh hakim. Perkara kemudian pasal 75 ayat 4 memberikan kesempatan untuk memperbaiki, tapi saya mengatakan hakim tidak memberikan kesempatan tersebut. Hakim tidak menyebutkan option itu, yang option yang dia sebutkan hanyalah perlawanan dan itu cetowelo-welo. Gitu. Oke, baik. Bang
Bang Rifai, apakah memang dakwaannya memang tidak sejelas itu mana kepala mana ekor misalnya, atau memang ini hal yang memang sudah harus diperbaiki ke depannya dan sudah mungkin dianalisis sebelumnya? Kalau kita bicara tadi kritik dari Bang Refli, kok sepertinya memang dinilai ini tidak jelas begitu dakwaannya? Halo, ke saya pertanyaannya. Halo? Halo, Bang Rifai, bisa mendengar suara saya? Ke saya? Oke, sorry. Oke, Ya, tadi kritik kembali dari Bang Refli adalah dakwaan yang oke, memang saya udah paham. terlalu abstrak. Kalau saya boleh generalisir seperti itu. Deliktinya, lokus deliktinya, dan juga tanggalnya, dan juga berbagai detail-detail dalam dakwaan ini tidak jelas. Sehingga memang wajar saja jika ditolak. Apakah memang hal itu sudah diketahui oleh kuasa hukum sebelumnya? Enggak, yang disampaikan Bang Refli ini pengetahuan umum dan tidak pernah ada dalam putusan tadi. Mari kita simak saja lah langsung putusannya. Saya kan dengan beliau tadi sama-sama di ruang sidang mendengarkan langsung, bahkan saya mencatat di handphone ya. Jadi hakim itu menjelaskan secara umum bahwa dakwaan itu memang sebentar Bang Refli, harus ada tempus, lokus, itu hal biasa, itu hal umum. Tapi kalau kita betul perhatikan, yang jadi persoalan hakim hanya jelas tadi penggunaan pasal 310 dan pasal 433 diatur dalam sebuah dakwaan alternatif. Itu memang dengan menghargai juga pekerjaan yang sudah dilakukan jaksa, memang itu sesuatu yang bisa menimbulkan ambiguitas dan memang itu tinggal diperbaiki saja. Sebenarnya kalau mau simpel gitu ya, dirubah saja pasalnya, perbaiki, besok daftarkan lagi, nggak ada masalah gitu. Tapi ya kembali lagi kalau ini ditafsirkan secara berlebihan, ya itu silakan aja. Mari kita lihat juga, dan perlu dicatat ya, kepentingan korban juga harus juga diperhatikan. Ya, tidak bisa juga ini perkara diselesaikan hanya dengan sebuah pertimbangan jaksa. Jaksa juga harus mendengar kepentingan korban, karena bagaimanapun juga hari ini jaksa selain mewakili negara juga merepresentasi kepentingan korban yang ingin juga, termasuk juga masyarakat pada umumnya ya, menginginkan soal ijazah ini juga terang benderang, clear. Ya, apakah asli atau sebaliknya, termasuk juga bagaimana dengan nama baik Pak Jokowi yang sudah begitu terkoyak akibat peristiwa tuduhan ijazah palsu ini. Oke, Bang Refli, yang ada titik beratkan tadi ternyata dinilai masalah biasa saja, itu normal saja, sehingga tidak berpengaruh terhadap dakwaan awalnya. Bagaimana, Bu Refli? Pertama ya, kita akan buktikan nanti apakah memang akan ada perbaikan dakwaan atau tidak. Kalau saya mengatakan tidak tersedia perbaikan dakwaan tersebut karena tidak diperintahkan oleh hakim. Yang diperintahkan oleh hakim sebagai sebuah option itu adalah perlawanan. Silakan melawan, tetapi dakwaan tidak bisa lagi berubah, tidak bisa lagi diperbaiki. Ya, itu satu. Yang kedua adalah kalau soal misalnya to show ya kan bahwa ini adalah ijazahnya asli dan lain sebagainya, saya kira terlalu banyak forum, ya kan? Roy Suryo sudah mengajarkan kepada kita, ya, Hakim Arsul Sani sudah mengajarkan kepada kita bagaimana to convince people mengenai keaslian ijazah. Gampang, bahwa tunjukkan, selesai. Memang masih ada pro dan kontra, tetapi pro dan kontra itu segera hilang dan menepi ketika kemudian kita dengan yakin, dengan confident menunjukkan ijazah kita. Nah, Pak Jokowi ini kan tidak pernah melakukan itu. Kalau kemudian bicara tentang forum bagaimana menunjukkan itu, tenang rekan Rifai, itu sudah akan ada gugatan baru lagi ya di Solo. Tadi Pak Taufik mengatakan, dan bahkan ada pelaporan ke Barreskrim Mabes Polri dari tim pemburu ijazah palsu. Nah, di situ Pak Jokowi ya, tanpa kemudian kita mengabaikan azas praduga tak bersalah ya, presumption of innocence, bisa menunjukkan bahwa ijazahnya memang asli, ijazahnya memang bukan palsu. Tetapi untuk kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa, kita sudah lihat arahnya tidak pada pembuktian ijazah palsu, tapi arahnya pada penghukuman. Bahkan kita bicara kriminalisasi terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Karena itu kita melawan from the beginning begitu, agar kriminalisasi tidak terjadi. Baik. Bung Refli dan juga Bung Rifai, tahan dulu, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan perbincangan nanti.